sebagai reseller atau teman-teman berjual online, saya mau sharingkan satu poin penting tentang tahapan kenaikan keakhiran. Tahapan kenaikan keakhiran ini penting untuk teman-teman pelajari supaya teman-teman naikkan keakhiran, supaya teman-teman bisnisnya naik level. Simple. Keagenan. Saya mulai dari yang paling basic, saya mulai dari yang paling sederhana. Jadi prosesnya pun step by step. Oke ya. Nah, ini ada segitiga proses keagenan. Yang pertama, biasanya yang paling banyak dari semuanya adalah dropshipper. Setelah naik level, ada yang namanya reseller. Setelah reseller udah bisa makin major, jual makin kencang, ada agen. Setelah agen naik, ada distributor. Ya, ada beberapa perusahaan yang bikin konsepnya di atasnya distributor lagi master distributor, tapi saya nggak mau bahas itu. Saya lebih bahas yang generik. Oke, saya mulai dari yang pertama. Buat teman-teman yang berjualan tidak nyetok barang, maka esensi teman-teman adalah dropshipper. Jadi barangnya, maksudnya begini, dropshipper itu seperti apa sih? Ini kayak gini ya. Oke, ini kita nih. Ini dropship. Ini konsumen. Oke, ini produsen. Oke, ini dilakukan oleh Ethnostore, salah satu divisi saya. Misalnya Ethnostore jualan buku gitu ya. Si konsumen order ke dropship, set, masa aku beli ya satu buku. Oke, dropship pesan ke sini ke produsen, lalu transfer. Nah, dari sini dia akan kirim barang. Dia nggak nyetok, tidak stok. Dia tidak stok. Ini konsep dropshipper. Kelebihannya adalah kita nggak perlu nyetok, minim resiko. Kelemahannya adalah biasanya komisinya nggak gede, komisinya tidak besar, karena konteksnya baru dropship. Oke. Yang kedua reseller. Reseller bisa nggak dropship? Bisa, tapi tidak semua. Beberapa teman-teman pebisnis online yang jualan distributor itu mereka membuka reseller tanpa stok. Biasanya mereka pakai stok. Mereka beli minimal, ada minimal pembeliannya. Reseller bisa ada minimal pembeliannya. Beli 3, beli 5, beli 10, ada minimal. Kelebihannya dia komisinya lebih gede dibanding dropship. Tetapi ada kelemahannya, dia harus stok, tapi nggak banyak. Lalu naik agen. Agen membawahi para reseller. Jadi agen bisa punya pasukan sendiri. Oke, agen bisa punya pasukan sendiri. Nah, agen ini konteksnya dia membina reseller untuk dia bisa menghasilkan selisih komisi. Kalau misalnya reseller bisa dapat 20%, agen bisa dapat 30%, dia dapat komisi selisih 10%. Di atasnya agen ada distributor membawahi agen-agen, bahkan juga kadang-kadang membawahi para reseller. Nah, yang saya mau tanamkan ke teman-teman, ada beberapa poin penting yang teman-teman perlu ketahui proses ini ya. Ternyata membangun bisnis itu nggak boleh stagnan. Nggak boleh. Membangun bisnis berjualan online itu tidak boleh stagnan. Maksudnya mas, apa kalau kita jadi dropshipper, agen distributor itu bukan bisnis? Begini, bisnis itu nggak berbicara mengenai produk sendiri atau produk orang, nggak. Nah, kalau Indomaret, Alfamart, dia jual produk orang. Apakah dia bukan bisnis? Dia bisnis, tapi retailer. Nah, kalau kita penjual online, konsepnya reseller. Nah, bisnis dan bukan bisnis tidak dipengaruhi oleh produk, bukan produk sendiri atau bukan produk sendiri. No. Nah, bisnis atau bukan bisnis dipengaruhi apakah si pebisnis itu menjalankan sendiri atau dia membangun sistem. Kalau di konteks reseller, dia sudah punya dropshipper, dia punya websitenya, dia punya sistem CS-nya, dia punya gudangnya, bahkan agennya juga melakukan hal tersebut, maka mereka sudah membangun sistem bisnis, sistem transaksional, sistem yang membangun commerce atau komersial. Jadi ada transaksi yang terjadi. Itu baru bisa dilakukan. Itu yang disebut namanya bisnis. Tetapi konteksnya teman-teman nggak boleh stagnan. Teman-teman yang memulai dari dropship harus punya yang namanya tenggat waktu, kapan harus naik level.
Dari dropship ke reseller, bahkan kalau perlu dari dropship ke agen. Gimana mas caranya? Teman-teman harus double up omset, sehingga teman-teman bisa daftar sebagai agen atau distributor. Nah, bagaimana double up-nya? Teman-teman harus bangun pasukan. Kalau teman-teman agen, teman-teman bisa membangun para reseller. Misalnya agen, nah reseller gitu ya. Oke. Bahkan reseller bisa punya sub reseller atau konsepnya dropshipper. Ini agen tadi ya. Nah, untuk bisa naik level teman-teman, omsetnya harus double up, triple up, sehingga omsetnya nggak jualan satuan, jualan baju satuan, jualan ini satuan, ini jualan satuan. Teman-teman harus naik level. Jadi belinya sekali banyak 10, 20, 30, satu losin, satu kodi, berapa jumlahnya. Nah, nggak boleh stagnan, harus naik level dan bikin tenggat waktu. Misalnya gini, saya mau jualan coba dropship 3 bulan. Setelah itu bulan keempat teman-teman harus naik level jadi reseller. Setelah 3 bulan teman-teman naik jadi 6 bulan harus naik level jadi agen. Nah ternyata reseller-reseller teman-teman juga naik level. Kalau teman-teman nggak naik level, dia naik ke atas, nanti teman-teman hanya stagnan. Jangan sampai nanti yang ini pada naik ke atas semua. Oke? Nah dari sini teman-teman harus punya konsep. Ketika teman-teman menjadi agen, teman-teman punya target. Saya mau target dalam 12 bulan menjadi distributor. Enaknya distributor bisa punya agen, bisa punya reseller, bisa punya dropshipper. Tujuannya apa? Teman-teman jadi supplier nantinya. Ingat, nggak boleh stagnan, ada tenggat waktunya, double up omset, bangun pasukannya. Bahkan kalau saya boleh saran teman-teman, kalau nanti teman-teman menjadi agen distributor, teman-teman harus punya web sendiri yang bisa diakses oleh para reseller. Sehingga teman-teman webnya nggak ke pusat, tapi harus punya web sendiri. Atas nama apa? Brand sendiri. Misalnya kalau ini partner saya bikin brand namanya Moza, namanya Mbak Dini. Dia beli pakai web praktis, dia beli website dalam jumlah banyak. Nah, si para orang-orang di bawahnya itu mereka menggunakan web praktis, digunakan untuk para sub reseller, untuk para reseller. Dan dari sini para reseller tidak akses ke pusat, tapi akses ke mana? Akses ke web si para agen distributor. Hingga akhirnya apa? Proses inilah yang nanti disebut sebagai bisnis system. Membangun engine, sistem transaksi, display produk di website, membangun pasukan, membangun finance-nya, membangun CS-nya. Kalau teman-teman sudah mulai bangun agen, maka teman-teman harus punya CS sendiri. Gak bisa teman-teman handling CS sendiri, pusing. CS itu customer service. Kalau teman-teman jadi distributor, mungkin ada CS-nya, ada akuntingnya, akan ada gudangnya mungkin, karena teman-teman stoknya dalam jumlah banyak. Oke, ini semua proses naik level sebagai teman-teman keagenan gitu ya, dari dropshipper reseller naik jadi agen jadi distributor. Jadi jangan hanya stuck di sini, jangan, harus naik level, sehingga teman-teman bisa moving sebagai apa suatu saat nanti jadi business owner. Ingat, business owner tidak berbicara mengenai dia punya produk atau tidak. Kalau dia punya produk itu product owner. Kalau business owner dia tidak harus punya produk sendiri. Yang penting dia membangun bisnisnya, sistemnya itu punya dia. Sehingga pada dasarnya dia yang running, dia yang memiliki, dia yang punya otoritas, dia yang menjalankannya. Oke? Semoga ini bisa menolong teman-teman supaya teman-teman tidak stuck sebagai reseller atau dropshipper, tapi naik level jadi agen, jadi distributor. Semoga menolong teman-teman.